Aku minta pisah mas, ucap Siti pada suaminya yang baru pulang kerja. Maksud kamu apa? Tanya Diki pada istrinya. Sambil meletakkan alat-alat bangunan. Aku mau cerai mas, apa kamu tuli? Siti membuat suaminya tambah bingung. Tanpa buang-buang waktu Diki menghampiri istrinya, coba kamu tenang dulu. Kenapa kamu tiba-tiba minta cerai? Tanya Diki dengan nada kalem. Aku nggak tahan hidup seperti ini mas. Gak ada peningkatan di hidup kita ini mas. Dari pertama kita nikah. Aku coba bersabar mungkin kamu lagi ngumpulin uang yang banyak. Kenyataannya apa? Sampai sekarang gak ada perubahan apa-apa mas, aku udah capek sama kamu. Aku mau pulang aja ke rumah orang tuaku, masih banyak di luar sana yang masih mau sama aku. Yang lebih mapan dan punya segalanya. Aku menyesal udah nikah sama kamu mas, aku menyesal gak nuruti omongan orang tua aku. Seandainya dulu aku nurut, pasti sekarang aku sudah banyak harta. Karena aku udah dinikahkan sama Dodik. Juragan sayur, aku udah capek sama kamu, pokoknya aku minta pisah sama kamu mas. Lagi-lagi Diki cuma bisa menghela nafas panjang, hatinya terasa sakit banget karena Siti terus aja minta pisah. Dan tidak pernah bersyukur. Bagaimana dengan anak kita? Kamu tidak memikirkan. Bagaimana nasib Adit? Siti coba kamu berpikir yang jernih. Pernikahan bukan mainan dan Adit anak kita. Aku gak mau tahu mas, itu urusan kamu. Ayahnya kamu yang bikinnya kamu. Tanggung jawablah kan kamu ayahnya. Nada bicara Siti makin keras. Malam ini juga aku mau pergi. Aku sudah muak dengan kehidupan yang begini. Aku gak akan melarang kalau kamu mau nikah lagi mas. Oh iya siapa wanita yang mau sama kamu? Kamu kan gak punya apa-apa. Siti beranjak ke kamar dan mengemasi pakaian ke dalam tas. Diki hanya diam dan menunduk. Dan mencerna omongan Siti yang barusan diucapkan kepada dirinya. Begitu tega Siti bicara seperti itu. Tiba-tiba anak bayi mungil di sampingnya itu menggeliat, Diki pun menggendong bayinya. Dek kayaknya Adit haus nih dek. Susuin dulu ya. Siti langsung menghela nafas panjang. Ingat mas ini aku menyusui Adit terakhir kalinya. Jadi pergilah untuk beli susu buat kalau Adit mau susu lagi. Diki sudah lelah seharian bekerja dan Diki tidak mau lagi berdebat dengan istrinya lagi, Diki pasrah. Aku titip Adit bentar ya, jangan pergi sebelum aku datang, ucap Diki lembut. Jawab Siti, iya. Berselang 20 menit Diki pergi mencari susu, sekarang sudah sampai di depan rumahnya. Assalamualaikum, begitu membuka pintu rumah, Diki bergegas ke kamar melihat Siti dan Adit, ternyata cuma ada Adit Siti sudah tidak ada. Diki bergegas mencari Siti di dapur ternyata tidak ada, dek kamu di mana? Diki panggil-panggil Siti tidak ada jawaban. Diki beranjak dari dapur untuk kembali ke kamar, tidak sengaja menemukan surat di atas meja kamar. Diki membuka surat yang dipegangnya dan membacanya. Mas maaf aku pergi aku sudah gak bisa jadi istri kamu lagi, tolong lupakan aku dan jangan mencari aku lagi. Aku gak akan kembali ke rumah reot kamu itu lagi setelah membaca surat dari Siti. Diki menarik nafas panjang. Ya Allah cobaan apalagi ini yang kau berikan kepadaku, Diki tiba-tiba meneteskan air matanya. Aku bekerja keras demi mencukupi kamu Siti, kenapa kamu tega ninggalin aku sama anak kita? Adit kembali mengeliat, Diki mengusap air matanya, lalu menggendong anaknya yang masih bayi, saat melihat anaknya Diki kembali meneteskan air matanya. Di saat bayi pada umumnya disayang kedua orang tuanya, tidak dengan bayinya. Anak ayah yang ganteng, ayah janji ayah akan mencukupi kebutuhan kamu, ayah akan bekerja keras. Asal kamu janji ya, jangan malu punya ayah kayak ayah ini ya. Tiba-tiba Adit tersenyum dan mengenggam jemari ayahnya. Membuat Diki tersenyum. Jadilah penyemangat buat ayah ya nak. Keesokan harinya Diki berangkat kerja yang biasanya Diki berangkat sendiri dan sekarang harus berangkat membawa anaknya yang masih bayi ke tempat kerjanya. Hampir 15 menit menempuh perjalanan ke tempat kerjanya dengan mengendarai motor bututnya. Diki ngapain kamu menggendong bayi? Kamu kesini mau kerja apa mau jadi baby sister, ucap temannya sambil tertawa. Diki hanya diam saja sambil meletakkan tasnya melihat itu Potter merasa aneh. Dengan temanya itu terasa tidak semangat hari ini. Diki ada masalah? Tanya Potter. Potter adalah teman dekat Diki. Mulai mereka berdua ikut kerja bangunan. Diki sering curhat pada Potter tentang istrinya. Diki sedang mengait kain ke tiang di dekat gudang membuat ayunan buat anaknya biar nyaman. Ada masalah dengan istri MU ya tanya Potter, Diki menoleh dan berkata iya. Ada apa lagi sih marah-marah lagi? Potter merasa kasihan sama Diki. Selalu dimarahi dan dihina terus sama istrinya.
Dia pergi, jawab Diki. Doni kaget. Apa? Pergi ninggalin kamu sama anak kamu, maksud MU? Tanya Potter penasaran. Ia seperti biasanya merasa kurang dengan gaji yang aku berikan dan sekarang memilih untuk pergi ninggalin rumah untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dia malu mempunyai suami seperti aku. Jawab Diki, membuat Potter menghela nafas panjang. Dari awal aku kan sudah bilang istri kamu itu bukan istri yang baik. Kamu sih banyak alasan kasihan lah inilah itulah, makan itu kasihan. Potter tiba-tiba ikut kesal. Lihat sekarang dia pergi ninggalin kamu sama anak kamu yang masih kecil gitu, dia gak kasihan padahal semua gaji kamu, istri kamu yang megang. Secantik apa sih istri kamu itu, kok bisa sanaknya marahin kamu menghina kamu, kesal Potter. Sudahlah mungkin sudah takdir. Takdir apanya yang takdir, kamunya yang lembek. Tunggu bab selanjutnya. Bersambung.